Ketika tidak disibukkan dengan mencari ilmu, maka dia akan sibuk dengan perasaan. Oh. Tahan, nggak boleh berlebihan, kata dia. Tapi ini keren banget, parah. Ini kan tadi artis K-pop ya. Ini pemain bola ganteng banget. Aduh. Oke, tahan, Cika. Jangan berlebihan. Nggak kuat. Ini keren banget. Ih, dia nendang bolanya keren banget. Padahal cuma nendang bola loh. Nggak boleh berlebihan, nggak boleh berlebihan, nggak boleh berlebihan. Terus dilihat juga. Keren. Nah, lagi liatin apa lagi? Lagi itu bola. Bola. Kok tadi ada gitu-gitu teriak-teriak? Itu bolanya kayak mau masuk ke dalam gawang. Aku, gitu. Mau nanya, lihat itu permainan bolanya atau nunggu pemain bolanya habis ngegolin tuh sudah gitu selebrasi buka baju? Tapi tadi ingat nggak boleh berlebihan, nggak boleh berlebihan. Oh gitu. Tapi udah deh angetin aja. Gak dilihat tadi? Udah bahaya tak? Ayo ngaku, dilihat ya, gak? Lihat sih tapi ya gitu tadi begini. Ada berapa Kelihatan kotak? juga. Ada berapa kotak di perutnya? 8 kayaknya. Gak lihat tapi sempet ngitung. Sempet hitung ya. Nih, tapi alhamdulillah nih, Cika udah mulai sadar walaupun belum sepenuhnya. Iya. Tapi memang gitu manusia, kita juga tahu nggak boleh. Tahu nggak boleh, tapi mesti dilakuin kadang-kadang aja. manusia itu gitu, Iya, lupa. Gitu, kenapa ya? Monggo nih. Udah bahaya tak? Tadi artis Korea, sekarang pemain sepak bola. Udah dibilangin, ambil yang baik-baik aja. Iya, diambil yang baik, yang dilihat badannya. Alhamdulillah, pembicaraan kita kali ini tentang bagaimana cara mengidolakan seseorang dengan baik. Siapa yang pantas kita idolakan, siapa yang pantas menjadi idola atau role model. Role model itu maksudnya bagaimana? Ketika kita melakukan sesuatu, ingat kebaikan orang yang kita idolakan. Misal, orang yang kita idolakan suka sodako, kita ikut sodako, berarti mengambil yang positifnya saja. Begitu, karena apa? Kalau ibu-ibu tidak bisa mengontrol, yang akhirnya mewajarkan hal-hal yang tidak wajar terjadi. Sekarang banyak sekali orang itu mengidolakan seseorang yang akhirnya bisa nggak sholat. Karena orang idolaku aja nggak sholat, nggak apa-apa. Buktinya dia ya sukses-sukses aja. Nah, ada yang sampai, naudzubillah, sampai murtad, keluar dari Islam. Idolaku nggak Islam, nggak apa-apa. Buktinya dia biasa-biasa aja. Naudzubillah, misal kita melakukan kejelekan, akhirnya diwajarkan. Karena melihat idola kita mewajarkan hal-hal yang jelek, nggak apa-apa kayak gitu. Buktinya nggak apa-apa dan nggak bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Imam Ibnul Qayyim berkata, jima'u amrodil qalbi hiya amrodu syubhat wasyahwat. Induk yang mengumpulkan seluruh penyakit hati itu ada di syubhat dan di syahwat. Kalau kita melihat sesuatu, contoh melihat pemain sepak bola yang dilihat badannya, yang akhirnya bisa menimbulkan syahwat. Nah, itu ternyata nanti akan mengarahkan kita kepada perilaku yang syubhat, yang tidak baik. Makanya harus hati-hati. Sampun paham, ge? Niatnya sih mau lihat permainannya, tapi kata ibu-ibu kelihatan badannya, gimana dong? Berarti sekalian gitu ya, Bu? Bagus. Bonus katanya. Bonus katanya bonus. Niatnya lihat sepak bola. Niatnya tuh tadi tuh, wah ini kayaknya nih bawa harum nama Indonesia. Wah. Pas ngegolin selebrasi. Gitu.
Berarti apa ketika kita melihat seperti itu? Langsung Astagfirullahaladzim. Gak boleh ya? Tapi tetap Nggak boleh. Tapi tetap ya begini ya? Ya. Oke, jadi intinya kembali harus bisa mengontrol Kontrol diri. Ya. Ya. Ada yang tanya nggak? Coba. Ayo Neng. Besti, pengen bertanya dong. Loh, Kak, bahaya, Ta. Masih muda kok lemes. Suaranya kencengin Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Azhara dari Majelis Taklim Al-Hidayah Ciledug. Oke. Aning Umi, saya ingin bertanya, bagaimana cara mendidik anak muda agar Kayak kamu udah tua aja. Anak muda. Bagaimana menurut kami generasi muda gitu kali ya? Kami generasi muda gitu. bagaimana mendidik anak muda agar tidak terjebak dalam pengagungan yang berlebihan kepada idola? Nah, gimana tuh? Ah. Bukan anak muda aja sih. Muda aja Iya, sih iya. ya. Gimana? Bagaimana cara mendidik kita sebagai anak muda agar tidak terjebak dalam pengagungan yang berlebihan kepada sang idola? Caranya bagaimana? Sibukkan diri dengan hal-hal yang baik. Perempuan ketika tidak disibukkan dengan mencari ilmu, maka dia akan sibuk dengan perasaannya. Oh, bener juga ya. Jadi makanya seorang perempuan harus sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk cari ilmu, mengupgrade diri. Gimana caranya biar jadi manusia yang lebih baik lagi? Misalkan aku sekarang sudah bertekad tidak mau berlebihan ketika mengidolakan seseorang. Sekarang yang pertama dilakukan apa? Sibukkan diri. Yang pertama ibadah. Ya. Yang kedua cari ilmu. Ya. Yang ketiga upgrade skill. Karena orang Islam harus punya skill. Ya. Karena kalau tidak menyibukkan diri, akhirnya rasa yang diutamakan. Sibuk sama perasaannya. Jadi Ini bermain idolaku dengan kok begini. perasaan ya kan, tidak bermain dengan logika. Kayaknya pengalaman aku. Nih, gimana kalau kita mengidolakan seseorang? Sampai dandanannya diikutin. Oh, Semuanya, gaya bajunya, kayak gaya make upnya, copycat gaya dong ya. rambutnya, dan sebagainya. Iya. Sebenarnya boleh-boleh saja. Selama tidak keluar dari aturan Islam. Oh. Ah. Tato, nggak boleh. Kalau di dalam Islam nggak boleh. Ya, anting. Kalau perempuan Cowok. cowok nggak boleh. Ditindik. Nah, Terus rambut diwarna. boleh. Boleh. Asalkan nggak warna hitam. Alis dibentuk. Cewek. Kalau cewek Cowok juga banyak sekarang. banyak Gimana? sih di Nggak sulam boleh. ya. Kalau di sulam nggak boleh, kan sama aja kayak nato. Kalau dirapihin nggak boleh. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Jadi nggak boleh, mengerik itu apa ya? Ya, Iya. Itulah ya, mengerik alis. dikerok. Emang masuk angin. Kayaknya dia nih. Ya itu. Kayak gitu. Jadi harus bisa memilah-milih. Memilah, Intinya kita harus ada tahu agama dulu. Ya. Biar bisa tahu, oh ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, nggak boleh. Ya, oke. Kalau pindah channel boleh nggak? Jangan. Tetap jangan. di sini ya. Di RCTI di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Ibu. 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 Masih bersama kami di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Ibu lucu banget sih, semangat banget. Semangat ini, keren ini. Keren, Tapi ya? kan dari tadi kan udah ibu-ibu nih yang nanya. Boleh sih kan nanya, boleh ya? Boleh. Dong. Masa nggak boleh? Boleh. Kan ini juga ibu-ibu. Iya sih. Tapi nggak kelihatan kan ya? Nih aku mau nanya nih. Besti mau nanya dong. Lah. Bahaya nih. Bahaya nih. Ya aku mau nanya ini nih. Ada nggak contoh dalam sejarah kayak pengaguman yang berlebihan pada seseorang terus yang berubah jadi penyembahan gitu? Ada nggak sih contohnya gitu? Ada ceritanya. Biar aku cerita di depan. Monggo. Monggo. Nah,
Kita sini. Oh kita di sini aja. Ya kasihan, ibu-ibu encok. Ya, tahu aja nih. Apakah ada contoh di dalam sejarah bentuk pengaguman yang menjadi penyembahan? Jadi saking dia kagumnya sampai menjadi penyembahan. Ada. Ternyata Bu, dulu itu ada seorang anak. Anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Setelah dia ditinggal meninggal oleh orang tuanya, anak ini ternyata saking cintanya, saking senengnya dengan orang tuanya, dia sampai bikin patung. Oh, Yang bentuk orang tuanya. Sama persis. Yang dimana itu patung itu sampai dia rawat. Patung itu dia minta sesuatu curhat-curhat dengan patung itu. Patung itu dia gunakan untuk berkomunikasi. Jadi seolah-olah itu adalah orang tuanya. Sampai ada momen di mana anak ini pada titik menyembah. Yang itu, tradisi itu yang akhirnya dilakukan secara turun-menurun. Sampai anaknya. Karena apa? Anak itu yang dilihatkan orang tuanya ya Bu. Jadi ketika si anak ini sudah punya anak, lalu anaknya ini punya anak lagi, lalu anaknya punya anak-anak lagi. Ini ternyata karena melihat orang tuanya yang perilakunya seperti itu terhadap patung, benda mati, berhala, terhadap berhala, itu nurun ke anak-anaknya. Yang dimana anak-anaknya juga yang akhirnya sampai menyembah berhala tersebut. Itu ternyata ada pada masa kaum Nabi Nuh. Jadi begitu Kak Cika. Kak Cika sampun paham ge? oke. Oh iya. Itu cuma salah satu contoh. Salah satu Sebetulnya contoh. banyak ya, contoh-contoh ada yang ya. lain. Contoh-contoh ya. Jadi kalau kita mencintai orang yang kita hormati, even itu adalah orang tua kita, tetap jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jangan cinta lebih dari mencintai Allah. Oke. Iya. Nah, kan kita tuh mencintai Nabi Muhammad SAW. Benar-benar. Sebatas mana kita mencintai Nabi Muhammad SAW supaya tidak berlebihan. Jadi ketika saya umroh kemarin pas di Raudhah makam Rasulullah itu Iya. kan ada penjaganya. Iya. Penjaga itu bilang, ingat Rasulullah ini wasilah. Rasulullah ini wasilah, mintanya tetap kepada Allah. Kadang-kadang kita suka salah berdoa, Bu. Ya. Ibu-ibu suka salah berdoa, ya Rasulullah tolong berikan saya kesehatan. Padahal yang ngasih kesehatan itu Allah. Rasulullah itu adalah untuk merayukan. Saya berikan cerita ilustrasi, contoh saja. Misal, Irfan gak suka sama ibu yang kerudung biru ini, contoh. Iya. Contoh, Bu. Oh tidak. Oh tidak. Gitu Ibu. Contoh. Oh tidak. Cuma contoh, Bu. Itu contoh, Bu. Ampuni aku, Ibu. Dikutuk. Benar. Contoh. Contoh, misal. Aku gak suka sama Ibu. Irfan gak suka sama ibu, siapa namanya Bu? Ibu Upi. Bu Upi. Mertua saya namanya Upi juga. Oh iya. Jangan-jangan ini mertua saya. Contoh, Irfan gak suka sama ibu ini, Ibu Upi. Lalu ketika Ibu Upi mau ke Irfan, otomatis Irfan kan gak suka ya? Ya Allah. Misal saja. Terus tiba-tiba anak Irfan malam-malam jalan-jalan. Ketika anak Irfan jalan-jalan, ketika itu jatuh. Anak Irfan jatuh masuk selokan. Irfan asalnya nggak suka sama Bu ini ya. Ternyata ketika anak Irfan jatuh, Ibu tolongin. Bu Upi. Ditolong Bu Upi, diobatin sama Bu Upi. Setelah itu dirawat sama Bu Upi sampai dia sembuh. Irfan nyariin kemana-mana. Ini mana? Anak aku kok nggak ada? Dicariin kemana-mana. Kesana kemari nggak ketemu. Akhirnya muncullah Bu Upi. Irfan, ini anaknya. Tadi udah saya obatin soalnya abis jatuh. Bu, Irfan yang asalnya nggak suka sama Bu Upi. Luluh hatinya langsung pasti. Bukan. Gara-gara. Langsung luluh hatinya. Irfan yang asalnya nggak suka sama Bu Upi, tapi gara-gara Bu Upi sayang dengan orang yang dicintai oleh Irfan. Akhirnya
Irfan juga ikut sayang, sayang ke Bubi. Akhirnya kami pun hidup bahagia. Akhirnya Irfan jadi bukan gak suka lagi, tapi akhirnya suka sama Bu Upi. Itu sama seperti ini Irfan. Misal kita sudah melakukan dosa banyak, Allah udah gak suka sama kita. Akhirnya kita merayu Allah lewat orang yang dicintainya, yaitu Rasulullah. Nah, itu adalah bentuk kerayuan. Ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah, karena engkau adalah makhluk yang dicintai oleh Allah. Nah, sama seperti Bu Upi ketika merayu Irfan, bukan merayu ya. Memberikan Maksudnya, memberikan sebuah perhatian kepada orang yang dicintai oleh Irfan, anaknya. Maka Irfan akhirnya berempati kepada Bu Upi. Iya, Padahal aslinya nggak suka. Iya. Itu pengibaratan. Pengibaratan itu Contoh. cerita ilustrasi saja. Iya, Oke. Oh, iya. Jadi minta tetap kepada Allah. Rasulullah cuman tempat merayu kita. Iya. Ada mau nanya lagi nggak? Ini, silakan. Ini, Ibu, silakan, Mundur, Ibu. geng. Oke, Besti, boleh bertanya dong? Loh, gak bahaya, Ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuliani dari Majlis Taklim Cikarang. Oke. Saya mau bertanya nih, saya sering ngidam idola saya ya. Apakah itu salah? Jadi ibu lagi hamil atau tidak? Tidak, tapi Tidak. sering ngidam gitu. Sering pingin ketemu banget sama idola saya Tukang itu. ngidam. Emang idola Tahu ibu nggak ya? tukang rujak? Sampai ngidam. Emang idolanya siapa kalau boleh tahu? Irfan. Aduh. Ibu ngidam apa? Tahu seneng aja kalau lihat Irfan itu gimana gitu. Mungkin kalau lagi ngidam mirip kali anak saya. Gimana ini? Gimana? Salah nggak itu, Ning? Ngidam kepengen ketemu idolanya. Boleh saja. Misal tabarukan, misal Irfan kan suka sama hewan, misal sayang sama hewan. Ibu pengen ketemu biar bisa niru kebaikannya Irfan, contoh. Atau ibu pengen anaknya mirip sama Irfan. Bu, Lah Ibu Upi, Bu Upi aham lah Ibu Upi. Ibu, bukan aku benci ibu. Bu, Pak kamu kayak cemburu ya Bu? Iya. Bisa pengen mirip. Nah, pengen mirip sama Irfan. Janganlah, ntar Ya kok nggak mirip. bisa. Kalau mirip ntar saya wajib menafkahi. Itu beda dong. Iya. Misal, ya Allah saya pengen anak saya besok gantengnya kayak Irfan. Kayak gitu. Oh, amin. Misal itu contoh saja. Iya. Tabarukan tuh apa sih? Tabarukan itu kayak minta barokah. Oh. Nah, misal orang solih, misal aku ngidam kepengen ketemu orang itu, pengen minta barokah semoga anak turunku solih seperti beliau. Oh, iya. Ini kesimpulannya apa buat hari ini, monggo nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ternyata dalam mengidolakan seseorang itu ada batasannya. Dan harus tahu siapa yang kita idolakan. Kalau ada baiknya diambil baiknya, kalau ada buruknya ya jangan diambil. Kita ambil baiknya saja yang bisa mempengaruhi kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita agar bisa bertambah. Kalau mau mengidolakan seseorang, lihat. Oh, sholatnya bagus. Dia itu dengan kesibukannya yang seperti itu, ternyata sholatnya masih bagus, masih kenceng luar biasa. Ditiru. Dia itu ternyata dengan kesibukannya yang seperti itu, dia suka nggak sholat. Dia pekerja keras, tapi suka meninggalkan sholat. Berarti ya jangan diambil buruknya, ambil baiknya saja. Oh, dia ternyata pekerja keras. Kita harus bekerja keras, biar apa? Biar kita bisa menafkahi, misal laki-laki, ini hanya contoh saja. Bijak dalam mengidolakan seseorang. Maka ketika kita suka dengan seseorang itu, ambil yang baik, buang buruknya. Sampun paham, Ge? Yeay.
Nah, berarti idola sesungguhnya yang paling hakiki kita adalah mengidolakan Nabi Muhammad SAW karena Allah. Ah, benar. Ada karena Allahnya itu. Ada karena Allahnya, menyembahnya tetap kepada Allah, tapi kita mengidolakannya Rasulullah. Dan berharap mudah-mudahan nanti di akhirat kita bisa dipertemukan bahkan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Idola kita semua.